Iya, selamat sore, selamat sahabat buat kita semua. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dengan Rumah Sakit Advent Bandung, ya, program dari Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Dan pada saat ini, untuk hari ini kita akan membahas satu tema yaitu, em, dok, apakah kanker payudara dapat disembuhkan? Dan kita tahu banyak sekali wanita-wanita yang menderita kanker payudara saat ini, ya. Jadi semoga program hari ini boleh menolong mereka yang sedang sakit ataupun yang tidak sakit untuk bisa memberitakan kepada orang lain. Supaya mereka memiliki pengharapan bahwa eh, kanker payudara itu bisa disembuhkan. Ya, saya udah mengasumsi ya. Nanti tapi kita dengarkan dulu gimana caranya dan apakah benar bisa disembuhkan. Dengan narasumber adalah Dr. Darmayanti Francisca Badudu, dokter spesialis bedah tumor. Ya, dan kemudian sesi kedua nanti kita akan ikuti motivasi rohani bersama Bapak Desmond Kristanto ya. Dan bersama saya akan memandu acara ini Peggy Iskandar Wawor ditemani oleh host Bapak Joko Santoso. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita bersatu hati berdoa dan saya mohon kesediaan Bapak Joko untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya akan pimpin doa dalam cara Kristiani dan Bapak Ibu boleh dapat berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di sorga, sore ini kami siap mendengarkan wejangan penyuluhan kesehatan dari dokter. Biarlah Tuhan tolong agar semua jaringan, semua alat, bahkan kami boleh undang banyak orang boleh hadir agar boleh mendapat pemahaman tentang kanker payudara ini dan boleh menolong banyak orang. Memberkati pembicara kami, Dr. Francisca Badudu, agar acara ini boleh berjalan dengan baik, membawa berkat bagi kami, hormat pujian bagi nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joko sudah memimpin kita dalam doa. Dan selanjutnya saya ingin panggilkan dokter spesialis bedah tumor, Dr. Darmayanti Francisca Badudu. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Iya, selamat sahabat. Senang sekali boleh bertemu dengan dokter nih yang luar biasa ya. Dokter ahli, jarang-jarang nih saya bertemu dokter ahli bedah tumor itu wanita. Dan di hadapan saya bertemu seorang wanita yang merupakan dokter spesialis ya, bedah tumor. Ya Dok, boleh tahu nih Dok, karena kan judulnya sebuah pertanyaan yaitu, "Dok, apakah kanker payudara dapat disembuhkan?" Dan ini merupakan pertanyaan banyak wanita-wanita saat ini. Nah, sekarang dokter mau langsung presentasi ya, Dok, ya? Mau share screen? Silahkan. Ya, saya dibantu Joko untuk share screen karena saya tidak ini. Nanti slideshow aja itu, Boleh boleh. Joko. Oke, ini yang disampaikan kepada saya, Dok, apakah kanker payudara dapat disembuhkan? Saya bisa saja langsung menjawab, tetapi kan itu cuma satu slide-nya kalau saya jawab langsung pertanyaan tersebut. Langsung Jadi habis ya? ada beberapa, kenapa? Iya, kalau jawabnya langsung bisa atau tidak langsung selesai deh ini. Ya, langsung selesai sesinya. Iya, Karena silakan. itu saya menyiapkan beberapa slide, nanti saya menyebutkannya kepada Pak Joko kalau sudah harus pindah ya. Jadi Hmm, saya cerita sedikit mengenai kanker payudara. mhm, Kanker payudara ini sebetulnya bukan penyakit baru ya. Seperti sekarang ini kan ada penyakit COVID, kalau itu benar-benar penyakit new era, penyakit baru nih. Ya, mhm, jadi dulu-dulu nggak ada, tapi kanker payudara ini sudah ada dari zaman dahulu kala, sudah lama sekali. mhm, Itu bisa ditemukan di teks-teks Mesir kuno pada tahun 3000, 2500 sebelum Masehi. mhm, Kemudian di situ ditemukan ada wanita yang meninggal ada 8 benjolan di payudaranya. mhm, Kemudian Hippocrates tahun 400
sesudah Masehi, dia mengeluarkan teori-teori bahwa memang terjadi ketidakseimbangan cairan-cairan di dalam tubuh, cairan darah, cairan limfa, cairan empedu, pokoknya semua cairan di dalam tubuh nggak benar, sehingga terjadi suatu kanker payudara. Kemudian ada lagi seorang dokter yang terkenal namanya Dokter Galen, sehingga menjadi nama sebuah kota di Swiss, St. Gallen, nama kota itu diambil dari dokter Yunani itu yang mengatakan, enggak, itu hanya karena cairan empedu katanya gitu. Nah, pokoknya teori dari waktu ke waktu dan lain-lain itu banyak sekali, kalau saya daftarkan sampai kepada hari ini itu banyak sekali dan berubah-ubah. Tetapi sekarang memang sudah steady bahwa kanker payudara adalah suatu penyakit sistemik. Jadi dia bukan penyakit lokal. Jadi dia bukan hanya benjolan tok penyakit lokal, tapi dia suatu penyakit sistemik yang mengikutsertakan seluruh sistem di tubuh kita. Slide. Nah, ada lagi asal kata kanker atau cancer. Nah, kita sering menyebutnya kanker atau cancer dalam bahasa Inggris, sebetulnya itu cancer diambil dari kata kepiting. Hippocrates bilang, just as crab's feet extend from every part of the body, so in this disease the veins are distended, forming a similar figure. Jadi itu kata Hippocrates, sudah lama banget dia bilang bahwa seperti kepiting, ya. Kepiting dia itu apa namanya menyebar, bisa menyebar ke seluruh badan, maka pembuluh-pembuluh darah sampai distended, membengkak ya, membentuk suatu figur yang istimewa. Nah, sehingga diambil kata ini sebagai suatu kata penyakit kanker. Crab itu sama dengan kepiting atau sama dengan karsino. Itu karsino bahasa Yunani, itu Hippocrates mengambil dari bahasanya sendiri. Jadi sampai sekarang kita kenal cancer atau kanker, termasuk kanker payudara memakai kata cancer ini. Slide. Kalau kita berbicara mengenai penyebab kanker, maka kanker secara keseluruhan, kanker adalah penyakit genetik. Tetapi jangan disalahartikan, karena saya sering ditanya oleh pasien, oh keturunan ya dok, gitu. Bukan, genetik itu bukan soal keturunan. Bukan, genetik itu adalah soal gen. Jadi kanker itu adalah melibatkan gen-gen yang bermutasi. Dan bermutasinya bukan hanya satu gen, tetapi sekumpulan gen pada sel tubuh yang mengatur proses-proses penting. Jadi di dalam tubuh kita itu banyak gen-gen di DNA kita yang panjang itu DNA kita. Nah di situ banyak gen-gen. Gen itu mengatur ini, mengatur itu, mengatur pembelahan sel, mengatur kematian sel. Bahkan gen mempertahankan kestabilan genom itu juga. Genom adalah kumpulan gen. Semua diatur oleh gen di dalam tubuh kita. Nah, kanker terjadi akibat mutasi dari sekumpulan gen pada sel tubuh. Ya tergantung sekumpulan gen itu apa, pasti tertentu. Maka di payudara juga sekumpulan gen tertentu yang bermutasi. Itu jadi penyebabnya mutasi. Makanya kalau misalnya saya ditanya di dalam formulir asuransi, penyebab penyakit pasien ini apa? Saya tidak bisa menjawabnya satu kata, nggak bisa. Karena penyebabnya adalah multifaktor. Dan pasti ada suatu mutasi dari gen, sekumpulan gen. Multifaktor. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya penyakit TBC penyebabnya udah pasti, kuman tuberkulosis. Penyakit demam berdarah kita juga sudah tahu pasti virusnya. Tapi untuk kanker kita tidak bisa mengatakan satu hal, tetapi dia multifaktor. Dan multifaktor itu menyebabkan mutasi dari sekumpulan gen. Slide-nya, Pak Joko. Nah, di sini kita akan melihat hal-hal genetis apa yang berperan khusus untuk kanker payudara. Antara lain adalah hormon yang disebut dengan estrogen reseptor dan progesteron reseptor. Di sini saya tulis ada gen, ini disebutnya BRCA1 dan BRCA2. Kemudian ada juga HER2, memang nama yang aneh-aneh, nggak perlu dihafalin.
Tapi kalau kita lihat sebelah kiri, itu ada breast cancer therapy market. Maksudnya gini, market itu, maka kita harus tahu seperti ini, family history. Family history kenapa harus ditanya-tanya? Karena mungkin gen orang tua itu bisa saja kalau dia juga dulu punya penyakit itu waktu lagi mudanya, maka gen yang bermutasi bisa diturunkan. Nah, juga kita harus melihat apakah ada gen mutasi, ini harus diperiksa. Kemudian hal-hal lain yang di luar itu adalah misalnya mempunyai anak pertama pada usia yang di atas 35, kemudian hubungannya dengan menstruasi awal dan juga menopause yang akhir, maksudnya menopausenya lambat. Mengapa ini berpengaruh? Karena pada suatu periode wanita itu menstruasi periode itulah maka hidupnya terpapar oleh estrogen. Maksudnya ini estrogen adalah hormon yang normal. Tetapi kalau itu early menstruasinya, misalnya biasanya orang umur 12, ini umur 8 sudah menstruasi, itu berarti dia sudah mulai terpapar umur 8. Biasanya orang menopause umur 55, ini menopausenya baru 65, berarti dia waktu terpaparnya panjang sekali. Kemudian juga di sini obesitas karena itu berhubungan dengan hormon estrogen. Kemudian adanya increase breast density kalau suatu payudara yang lebih padat karena tempatnya lebih luas, maka kemungkinannya lebih tinggi. Atau juga ada penggunaan oral kontrasepsi yang lama karena oral kontrasepsi itu mengandung hormon estrogen. Atau seorang wanita yang mengkonsumsi hormon replacement therapy atau HRT setelah menopause supaya tetap punya hormon estrogen, itu juga menjadi risiko ya. Alkohol intake itu juga menjadi risiko. Slide. Kemudian di sini saya akan berbicara mengenai faktor risiko yang non genetik. Faktor risiko yang non genetik termasuk jenis kelamin. Yang pasti ya wanita lebih banyak daripada pria. Walaupun pria ada 1 di antara 10.000 mungkin, tapi kalau wanita itu cukup tinggi kemungkinannya karena 1 di antara 6 wanita ada faktor risiko ini. Nah, ini non genetik. Kemudian usia. Usia, biasanya usia di atas 40 tahun lebih meningkat kemungkinan akan kena kanker payudara daripada mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Nah, mereka yang berusia muda disebut dengan pasien-pasien yang breast cancer. Itu mengapa bisa kena muda? Karena mungkin mereka adalah yang sudah menerima sel yang bermutasi dari orang tuanya. Jadi bisa kena muda karena langsung terima udah selnya udah mutasi. Tinggal butuh hal-hal lain. Faktor reproduksi seperti menstruasi dan menopause tadi saya sudah sebutkan, kehamilan, usia saat kehamilan pertama itu juga berpengaruh. Jumlah kehamilan, jarak kehamilan tidak berpengaruh, laktasi berpengaruh sedikit kalau kita tidak memberikan laktasi, abortus tidak berpengaruh, kontrasepsi oral berpengaruh, tadi penggunaan pil hormon juga berpengaruh, tapi kontrasepsi oral sekarang dokter-dokter atau ahli-ahli sudah mulai mengetahuinya sehingga memberikan kontrasepsi oral itu sekarang hormon estrogennya kadarnya sangat kecil. Kemudian ini masalah nutrisi, lemak ya. Kalau kita sering mengkonsumsi nutrisi yang berisi lemak tinggi, maka itu memberi kesempatan untuk menambah hormon estrogen di dalam tubuh, sehingga lemak itu menjadi faktor risiko. Kalau kita selalu mengkonsumsi yang makanan berlemak tinggi, maka itu menjadi faktor risiko. Tinggi dan berat badan maksudnya itu perbandingan BMI. Makin besar BMI berarti dia mungkin makin besar kandungan lemaknya. Konsumsi karbohidrat juga berpengaruh, maka di sini nutrisi kita anjurkan konsumsi karbohidrat yang kompleks, bukan karbohidrat yang simpel ya. Konsumsi serat juga yang tinggi itu akan mencegah terjadinya kanker payudara dari segi makanan. Dan ini mikronutrisi vitamin A, E, C, dan D itu sangat penting dikonsumsi sejak mulai seorang wanita itu puber. Ya, kemudian bahan makanan lain, alkohol mempengaruhi, kopi dan teh tidak. Dulu pernah dikatakan bahwa makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen itu akan meningkatkan, sekarang tidak, itu tidak akan. Jadi dulu pernah dikatakan jangan makan kedelai, nanti meningkatkan, enggak, itu sekarang tidak. Buah dan sayur, ya memang buah dan sayur, kita harus banyak makan buah dan sayur karena itu akan meningkatkan proteksi terhadap kanker payudara. Daging merah.
Nah, daging merah ini orang biasanya global, daging merah nggak boleh buat ini, buat ini, buat itu. Tapi yang paling penting kalau untuk kanker payudara, daging merah yang dikonsumsi oleh wanita-wanita muda. Kalau udah tua ya memang nggak suka daging juga ya, yang nggak apa-apa. Tapi kalau dia makan daging ya udah nggak ngaruh lagi. Maksudnya ini konsumsi daging merah dari muda dan terus-terusan lama, nah itu berpengaruh untuk faktor risiko non genetik. Aktivitas fisik itu membantu untuk proteksi. Rokok jelas-jelas dia akan meningkatkan juga suatu risiko untuk kanker payudara. Slide. Nah, ini saya akan memberikan mengenai deteksi dini. Deteksi dini ini bisa dilakukan oleh semua wanita sejak dia puber atau akil baliknya. Mudah sekali, rasanya ini sering dikampanyekan, deteksi dini, self breast examination namanya, atau kalau kita namanya sadari periksa payudara sendiri. Kalau sadanis itu periksa payudara klinis, jadi bukan periksa sendiri tapi diperiksa oleh petugas medis. Kemudian ada lagi, ini dicari-cari oleh ahli-ahli di Indonesia juga, kata-kata apa supaya orang cepat ingat seperti cerdik. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, dan kelola stres. Nah, itu self-examination of breast. Itu ada gambarnya di situ, di mana kita harus menghadap cermin, kemudian dengan lampu yang terang, kemudian kita melihat dari depan bagaimana bentuk payudara kita mengangkat tangan, kemudian ke atas, apakah payudara kita akan bergerak bersama-sama, walaupun payudara itu mungkin tidak akan sama kiri dan kanan, mungkin berbeda, tapi kalau digerakkan dia akan bergerak bersama-sama. Kemudian pada waktu kita mau memeriksa bisa juga di bawah shower atau di tempat tidur, tangan kiri memeriksa payudara kanan, tangan kanan memeriksa payudara kiri, meraba secara sirkuler sampai ke ketiak atau secara sejajar seperti gambar yang di tengah, ataupun secara radial. Ya, itu sama saja. Maksudnya apa deteksi dini ini? Karena seorang yang mempunyai payudara, dialah yang harus paling mengenal payudaranya, situasi payudaranya. Nah, berarti dia harus mengecek payudaranya setiap bulan 1 kali. Paling baik adalah 7 hari setelah menstruasi hari pertama. Sehingga kalau ada kelainan sedikit pun, wanita itulah yang duluan mengetahui, oh ternyata ada perbedaan ini. Belum tentu itu kanker, belum tentu. Tetapi dengan mendeteksi adanya kelainan, dia bisa pergi ke klinisi atau ke tenaga medis untuk memeriksakan diri. Sehingga dapat ditentukan kelainan itu berbahaya atau tidak. Slide. Nah, ini diagnosis kanker payudara. Sekarang diagnosis kanker payudara, pertama sadanis ya. Sadari bukan buat diagnosis, itu untuk awareness ya. Tapi sadanis diperiksa oleh tim medis, seorang dokter medis, namanya sadanis. Kemudian bisa diperiksa oleh seorang ginekologis, atau oleh onkologis, atau oleh dokter bedah ya, bisa saja. Kemudian kalau ditemukan suatu benjolan yang mencurigakan, maka akan dilakukan mamografi, ultrasonografi dulu, kemudian mamografi dan biopsi. Biopsi juga ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan fine needle aspiration biopsi, jarumnya kecil, core biopsi, jarumnya gede, kemudian biopsi insisi diambil sebagian dari jaringan, atau biopsi eksisi seluruh dari jaringan tumor. Yang mana yang akan dipilih nanti akan ditentukan oleh dokter yang memeriksa. Kemudian jaringan tersebut dikirim untuk pemeriksaan patologi anatomi dan juga pemeriksaan imunohistokimia. Nah, ini saya memperlihatkan lagi bahwa ada breast cancer symptoms yang mungkin bisa kita temui ya, adanya suatu redness merah ya atau penembalan, kemudian ada iritasi dari kulitnya, atau ada breast atau nipple pain, kemudian ada nipple discharge atau nipple retraction. Tapi semua gejala yang ditunjukkan di sini adalah gejala yang sudah lanjut. Kalau ada gejala itu sudah lanjut. Sedangkan gejala yang belum lanjut adalah ada benjolan di payudara yang bisa kita raba. Seperti di gambar kanan itu breast lump.
Ada benjolan sekecil apapun yang kita temui pada waktu sadari, kita harus bawa ke klinisi untuk dilakukan sadanis. Seperti kita lihat di gambar ini bahwa payudara seorang wanita itu berada di atas otot, ya. Ada otot yang namanya pectoralis, itu di dada, semua orang punya otot itu. Dan payudara kita itu di luar otot, di luar rusuk, di luar otot, dan nggak ada otot sama sekali payudara itu. Payudara itu terdiri dari jaringan lemak dan saluran-saluran air susu yang banyak sekali, kemudian semuanya bermuara di puting susu. Nah, benjolan pada payudara itu bisa timbul itu di mana saja, baik itu di salurannya atau di lobulus atau di kantong-kantongnya itu bisa timbul di situ. Ya, itu yang disebut dengan benjolan dan karena dia dasarnya ada lemak, maka mestinya kalau kita raba itu bisa teraba. Tapi perabaannya harus dialas dengan benda yang keras. Jadi kita harus tiduran, bukan memencet payudaranya 2 jari seperti itu, tapi kita harus menekannya ke dada untuk meraba adanya benjolan atau tidak. Slide-nya boleh ganti. Nah, ini terapi kanker payudara. Ada beberapa macam modalitas terapi untuk kanker payudara kalau sudah terdiagnosis kanker. Karena kanker payudara itu adalah penyakit sistemik, maka penanganannya bukan hanya lokal. Yang lokal itu adalah pembedahan dan radiasi, itu hanya lokal saja. Tetapi pasti ada suatu terapi sistemik, entah itu hemoterapi, terapi imunoterapi, atau hormonal terapi, karena memang penyakit ini penyakit sistemik, ya, atau ke seluruh tubuh. Atau ada lagi terapi lain, yaitu kalau misalnya penyakit ini sudah terlalu merasuk jauh, maka kita memberikan terapi yang namanya paliatif. Slide. Nah, tahap transformasi sel normal menjadi kanker, sebetulnya itu memakan waktu tahunan, lama banget. Jadi ada tahap inisiasi. Tahap inisiasi itu pada waktu pertama kali sel itu attack dengan radikal bebas. Jadi attack dengan sesuatu sehingga dia bisa bermutasi. Tapi tubuh kita punya imun sistem. Pada waktu itu imun sistem langsung bekerja, kemudian mengembalikan lagi sel itu dari kemungkinan mutasi. Ya, tapi udah pernah sekali. Tapi kalau itu terus-menerus terjadi, jadi inisiasi itu, attack-nya terus-menerus terjadi, maka itu adalah tahap promosi. Maka kadang-kadang satu saat imun sistem kita udah nggak bisa kerja lagi. Tiap hari diganggu gitu, terus attack. Lama-lama sel tersebut benar-benar gennya bermutasi karena mengalami attack yang terus-menerus itu. Nah, setelah dia bermutasi, maka selanjutnya akan terjadi yang namanya, ini sebelum terdapat benjolan loh, promosi itu belum terdapat benjolan. Nah, lama-lama waktu progresif timbul benjolan. Ini makan waktu sekitar 10, 20, sampai 30 tahun. Jadi mulainya itu waktu lebih, kalau seseorang kena kanker payudara didiagnosis tahap inisiasi, promosi, dan progresi ini sudah mulai dari mungkin 15-20 tahun yang lalu. Slide. Ini pola hidup yang dianjurkan untuk seorang survivor kanker payudara kalau didiagnosis. Maka dia harus mencapai BMI, body mass index-nya kurang dari 25 per meter. Kemudian dia tinggi karbohidrat kompleks, sayur dan buah, membatasi gula dan lemak. Bukan berarti enggak sama sekali ya. Harus ada juga gula, tapi harus dibatasi. Kemudian cukup vitamin A selama 30 menit. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke sini kan. Apakah kanker payudara dapat disembuhkan? Jawabannya pasti iya. Kalau jawabannya tidak, maka banyak orang yang sebetulnya frustrasi ya. Wah, dokternya juga frustrasi. Ini mau penyakit nggak bisa disembuhkan ya. Bisa. Tapi tergantung dari ini di bank suka ada term dan condition-nya itu apa ya? Term dan condition-nya satu, makin dini ditemukan, maka kesembuhan 100% makin tinggi juga. Gitu. Kedua, kalau seseorang itu datang ke tempat yang tepat
dan diterapi sesuai dengan penyakitnya sendiri. Jadi kanker payudara itu dari satu pasien ke pasien lain nggak bisa disama-samain. Misalnya, kamu kok gini, kok lainnya, kita lainnya, aduh dokternya nggak bener nih, coba kita cari dokter lain lagi ya, cari lagi yang lain, ini lain, semua orang lain-lain. Karena penyakit ini sangat personal. Tiap orang itu kompleks, sendiri, dan sangat personal. Jadi ya nggak bisa disama-samakan satu dengan yang lain. Jawabannya pasti bisa disembuhkan. Dan kita mengatakannya dengan istilah medis itu adalah nanti kalau sembuh itu 5-year survival. Kalau dia makin dini, makin stadiumnya makin rendah, maka 5-year survival-nya lebih tinggi presentasinya. Tetapi apabila stadiumnya makin jauh, maka 5-year survival-nya itu menjadi makin kecil. Tapi itu secara medis dan di atas kertas. Biasanya memang seperti itu karena hal itu sudah diteliti bertahun-tahun lama-lama sebelumnya. Tapi bukan berarti tidak mungkin ada hal-hal yang tidak seperti itu, bisa saja ya. Tergantung juga keadaan pasiennya, apakah pasiennya menerima penyakitnya, berserah, pasrah, hatinya gembira, nggak ada masalah, mau sakit ini kayak enggak, kayak kan tubuh ini enggak kekal gitu ya. Jadi menerima itu lebih memudahkan untuk pengobatan. Sehingga kadang-kadang pengobatan juga menjadi lebih mudah ya. Memang udah ada beberapa pertanyaan, nanti akan diatur oleh moderator, saya nggak akan menjawabnya langsung. Silakan nanti moderator akan melihat dari chat-chat pertanyaan slide. Nah, sebetulnya saya sudah selesai, maka ini early detection saves life. Terima kasih Anda sudah mendengarkan. Silakan. Iya, terima kasih Dokter Francisca, materinya begitu baik ya, sangat informatif. Jadi kita mengerti ternyata itu sebetulnya kalau merasa ada kelainan dini, itu harus segera ya diperiksakan. Karena ada banyak wanita yang takut atau malu atau apa sehingga dibiarkan itu berlarut-larut gitu kalau ada kelainan di payudaranya. Ternyata itu justru kurang bagus ya. Dan yang saya paling suka adalah statement yang tadi terakhir dokter berikan itu luar biasa. Sangat memberikan harapan yang luar biasa bahwa bagaimana orang yang mendapatkan kanker itu dia menerimanya apakah dengan lapang dada, dengan apa tadi pokoknya bagus sekali kalimatnya sehingga bahwa dan disebutkan juga bahwa tubuh kita kan nggak kekal gitu. Saya pikir iya ya, bagus juga ya. Tapi memang kan pastinya orang yang sakit merasakan penderitaan ya dok ya. Mungkin dia merasa kesakitan dan dia juga merasa stres, repot gitu untuk mondar-mandir ke rumah sakit. Nah, di sini akan banyak pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan mungkin mengatasi stresnya, kemudian bagaimana cara untuk eh, periksanya. Nah, di kolom chat nih dok, ada pertanyaan yang ini mungkin saya pikir ini mewakili banyak ya dari Ananda Aya Sofia. Apakah pemeriksaan tumor marker bermanfaat? Hmm, Gimana nih dok cara jawabnya? Bermanfaat, tapi bukan untuk diagnostik. Jadi Hmm, gini nih, kalau kita mau periksa nih, aduh ini kanker bukannya periksa tumor marker, atau sebelum datang ke dokter udah ke lab dulu periksa tumor marker, itu nggak akan ada gunanya. Karena hmm, tumor marker itu khusus untuk kanker payudara disebut dengan CA15-3, nanti ada lagi CA lain untuk CA125 itu untuk rahim, hmm, dan ada lagi untuk ovarim. Itu fungsinya adalah menilai titer kalau sudah diberi pengobatan. Jadi titernya itu harus di bawah nilai tertentu. Tapi kalau kita langsung periksa itu tumornya udah parah banget, udah stadium lanjut, pasti CA15-3-nya tinggi. Tapi untuk deteksi tumor kanker payudara di awal-awal nggak ada gunanya. Jadi hmm, kalau ingin periksa tumor marker, atas pesanan dokter, jangan pergi sendiri. Bukan nggak boleh, tapi nggak ada gunanya nanti. ah, Nggak ada oh, gunanya. gitu ya dok ya. Itu Ya, banyak orang daripada mau periksa aja dulu deh supaya tahu. Tapi supaya tahu siapa? Dia yang mau tahu.
gitu. Padahal dia nggak akan tahu dari tumor marker. Gitu ya. Wah, terima kasih jawabannya, semoga sudah menjawab ya, Ananda. Dan pertanyaan berikutnya dari Marlin Karamoy. Apakah bisa pengobatan kanker stadium 4 tanpa operasi? Hanya dengan kemo dan radiasi? Nah, ini pertanyaannya terlalu terbuka, jadi jawabannya juga nggak bisa satu kata, kalimat. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ada stadium-stadium. Nah, kalau stadium dini itu, maka masih bisa dioperasi, itu sangat bagus karena lokalnya teratasi, nanti setelah itu kita tangani sistemiknya. Tetapi kalau sudah lanjut, itu berarti sudah mempengaruhi seluruh sistem tubuh. Hmm. Maka kalau dibilang tanpa operasi, mungkin dia seneng ya, oh nggak usah. Orang biasanya seneng kalau bilang tanpa operasi. Mhm. Karena kayak operasi itu semacam momok gitu. Padahal kanker payudara kalau masih bisa dioperasi itu bagus sekali. Ah, Nah, kalau udah bilang dokter, dokter bilang sekarang ini nggak harus operasi, harus hemo, itu sebenarnya sudah stadium lanjut. Ya, karena apa? Operasi tidak ada gunanya lagi. Ya. ya. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat tubuh pasien tidak sanggup menjalani pengobatan kemoterapi? Mengingat tidak sedikit juga yang bisa melewati masa-masa pengobatan kemo tersebut. Ya, kalau dibilang tidak sedikit, apakah dia meneliti? Apakah dia meneliti semua pasien penyakit payudara yang di hemoterapi berapa yang survive di hemo tuh mengalami ini berapa? Enggak. Orang yang ngomong itu tidak meneliti. Dia hanya berasumsi. Biasanya begitu. Dia Hmm. asumsi, wah orang nggak akan kuat deh di hemoterapi. Hmm. Padahal seorang dokter mau memberikan hemoterapi, dia akan memikirkan segala-galanya. Akan diperiksa dulu jantungnya, diperiksa paru-parunya, diperiksa dulu, dan nanti kondisi tubuhnya akan dikatakan oleh dokter bahwa ini bisa. Jadi Hmm. kalau dibilang nggak sanggup, biasanya pasien yang datang saya, aduh dok, kayaknya nggak sanggup deh kalau di hemo. Dari mana tuh? Karena dari pikiran nggak Ah. akan sanggup. Hmm. Jadi bilang, aduh bisa nggak ya? Ini banyak loh, banyak seberapa banyak dia tahu. Apakah dia bidangnya menangani pasien kanker payudara? Dia nggak tahu. Hmm. Iya ya, kadang-kadang cuman dari keterangan satu 2 orang langsung menyimpulkan kebanyakan gitu ya, Dok, ya? Iya, dan orang senang mendengar dari orang lain ya. Kalau Hmm. tentang kanker payudara, kemudian orang-orang semua akan menjadi penasihat. Dan Hmm. makin banyak nasihat, makin senenglah ini orang yang dengar ini, dia akan menerima mana yang cocok dengan pendapatnya. Oh, Gitu. Nanti dia sampaikan ke dokter, ini bilang ini dia, karena itu manusiawi. Saya iya nggak iya iya. menyalahkan, itu manusia. Karena takut dioperasi, takut di hemo, takut disinat. Mhm. Ya udah deh, data-data yang diterima yang nggak valid itu Ah. disampaikannya. Kemudian Mhm. itu itu menjadi cerita terus dari mulut ke mulut. Padahal kalau sekarang kita tanyai pasien yang sudah mengalami hemoterapi, mengalami radiasi, kalau ditanya gimana? Ternyata fine-fine aja, nggak apa. Dulu saya lebih takut dok. Dulu kirain nggak begini karena orang bilang begini, begini, begini. Ternyata enggak. Pasien-pasien saya banyak di hemoterapi, dia tetap mengajar, ada yang tetap melakukan kegiatannya, tetap melakukan semua kegiatannya, Mmm. tanpa harus seperti yang dilihat di film-film, duduk di kamar, rambutnya botak, terus gitu lemes, nggak bisa apa-apa. Enggak, itu adalah gambaran di film. Mmm. Iya iya. Terima kasih, Dok. Wah, luar biasa dokter memberikan satu pengharapan yang luar biasa. Pertanyaan selanjutnya dari Marta Sri Wahyuni. Apakah ER plus 10% tetap harus minum pil anti hormon? Mengingat pil itu juga ada efsam yang tidak sedikit seperti kolesterol tinggi, mood, dan lain-lain. Nah, itu harus dikonsultasikan pribadi karena nggak bisa dijawab begitu saja ya. Hmm. Itu dokter akan melihat dari semua IHC secara bersama-sama. Hmm. Dan pasien ini perlu pengobatan yang apa. Pasti juga dokter akan melihat kalau dia ada efek samping. Akan diceritakan bahwa efek sampingnya nanti begini, begini, begini. Tetapi dia adalah di dalam pemeliharaan dokter. Kalau Hmm. ada sesuatu itu akan diatasi. Itu saya nggak bisa menjawab terbuka begini. Nanti kalau dia, apakah ER 10% perlu juga hormon padahal ada efek samping. Mungkin ingin dijawab, oh nggak perlu karena cuma 10%, biar nggak ada efek samping gitu kan. Iya iya iya. Atau saya jawab, perlu, biarpun ada efek samping, Heeh, harus. Nah, nggak bisa heeh. begitu. Iya Tadi iya saya iya. katakan, setiap person dengan kanker payudara itu personal. Tidak bisa dilihat hanya dari ER aja, atau Mhm. dari apa, itu nggak bisa.
nggak bisa. Makanya Hmm. harus berhadapan secara pribadi di dalam kamar yang tertutup, kemudian saya periksa semuanya, kemudian kita berbicara dan deal ini, itu, akhirnya keluarlah rencana program pengobatannya. Iya. Jadi memang benar harus periksa ya ke dokter. Iya, iya. Hmm, Nanti Oke. kalau saya jawab ini, nanti dia bilang sama orang lain, kata dokter Francisca, ER 10% tidak perlu karena efek sampingnya ada. Padahal itu pernyataan dia. Iya betul. Gitu ya. Oke, jadi sebaiknya periksalah ke dokter ya karena dokter Periksa dan lebih nanti tahu ya. iya, Hmm. periksa dan selain periksa kalau memang dia mengidap kanker payudara, dia akan terus-menerus membangun relasi dengan dokternya untuk bertanya ini itu dan membicarakan apa program. Benar. Oke. Jadi bagi partisipan yang ada di Zoom meeting ini, maupun nanti yang akan melihat di YouTube, kalau ada masalah lebih baik bertemu dengan dokter ya. Dan kalau mau berkonsultasi dengan dokter Ya Francis itu, karena juga sangat personal. karena personal. Setiap orang mungkin berbeda-beda ya dia punya tubuh. Dan jika Beda. konsultasi dengan dokter Francisca boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung. Ya, Dok ya. Dokter di Rumah Sakit Advent Bandung, prakteknya hari apa aja, Dok? Senin, Rabu, Jumat jam 12. Iya, Senin, Rabu, Jumat jam 12 siang. Jadi boleh, hubungi Rumah Sakit Advent Bandung untuk, mendaftarkan, konsultasi dengan Dokter Francisca. Baik, Dok, pertanyaan berikutnya dari Sandra. Bila ada terdeteksi tumor jinak kista 6 kecil-kecil ukuran 5 milimeter, apa yang harus dilakukan supaya tumor tersebut hilang? Tumor tersebut bisa hilang dengan sendirinya. Mmm. Karena yang namanya kista itu bukan tumor. Kista adalah kista. Tumor adalah tumor. Kista Mmm. bukan tumor, karena kista adalah suatu benjolan yang isinya cairan, itu timbul akibat suatu fluktuasi hormonal. Jadi Mmm. wanita itu kan nggak pernah sama hormonnya setiap saat, makanya ada menstruasi, ada apa, ada Mmm. kehamilan, itu naik turun hormonnya. Pada waktu naik turun itu, maka di payudara itu bisa timbul kista. Dan Oh. kista itu bisa hilang sendiri, nggak ada lagi, tapi itu nggak bahaya, nggak usah diapa-apain. Oke. Wow, terima kasih, Dok, untuk jawabannya ya, dan untuk Sandra semoga terjawab. Kemudian Nurta Situmorang, mau tanya, Dok, sudah 4 kali, tapi makannya susah. Makanan apa yang kita berikan untuk meningkatkan kondisinya, Dok? Iya, Jadi ini susah juga makan ya? pasien yang di hemo itu juga penerimaan tubuhnya itu beda-beda ya. Mhm. Ada yang susah makan ya. Biasanya biasanya pada umumnya makanan itu nggak boleh banyak. Sedikit-sedikit tapi sering. Dan, biasanya nggak usah terlalu banyak karbohidrat karena itu bikin kenyang dan bikin mual gitu ya. Mmm. Dan dia boleh makan apa saja makanan yang dia sukai, tapi sedikit-sedikit gitu. Mmm. Kemudian apa yang kita berikan untuk meningkatkan kondisinya? Biasanya seorang yang sedang di kemoterapi akan diberikan, eee, suplemen pendamping, Mmm. suplemen atau vitamin. Apa itu? Pokoknya, obat yang bukan buat menyembuhkan kanker, tapi untuk pendamping supaya kondisinya lebih enak, lebih baik, bisa menerima makanan dan bisa makan, seperti itu. Mmm. Dan itu juga kondisinya itu nanti tergantung kondisi bagaimana pada pasien ini. Apakah dia dengan hemoterapi itu nanti, eee, HB-nya menurun, atau leukositnya menurun, atau trombositnya menurun, tergantung ya. Nanti dokter makanya dari hemo ke hemo, seorang pasien yang sedang hemoterapi itu di tengah-tengah hemo itu harusnya kontrol ke dokternya. Nanti Mmm. dokter akan melihat hasil laboratorium kemudian menilai, "Oh, perlu makan ini lebih banyak, perlu jangan makan ini, perlu ini," gitu. Personal lagi personal Mmm. lagi. Tapi Personal. untuk yang bertanya itu Nurta, mmm, ya ini dia harus melihat bagaimana ya, kenapa makannya susah? Apa sih? Apakah dari jenis makanannya atau apanya? Apakah dia punya suatu, obat atau suplemen-suplemen pendamping, seperti itu, ya. Mmm. Dia bisa bicara dengan dokter yang menanganinya. Mmm. Iya, banyak opsi ya. Baik, Dok, terima kasih dan selanjutnya pertanyaan dari Sipora Hutauruk. Kanker payudara saya sudah kemo 5 kali, tapi setelah selesai kemo 5 kali malah timbul benjolan baru.
Saya sudah operasi dan payudara saya sudah hilang satu. Bagaimana ini, Dok? Ya, ini sekali lagi keterangannya masih kurang jelas ya. Benjolan barunya apakah di payudara yang sebelahnya Mhm, atau di mana? Ini benjolan barunya nggak dikasih tahu kan di mana ya. Udah mmm, hemo 5 kali. Tapi anggap sajalah ini benjolan barunya di payudara sebelahnya. mmm, Saya asumsi aja deh ya, asumsi. benjolan sebelahnya. Memang pada waktu kita diberikan hemoterapi makanya harus ketat berhubungan atau kontrol dengan dokter. Karena, kita juga mau lihat bagaimana responsnya terhadap hemoterapi. Kalau misalnya betul ada benjolan baru di payudara sebelahnya, itu benjolannya harus dinilai lagi dulu oleh dokter. Jadi Mmm, sadanis, dinilai oleh klinis, gimana ini benjolannya? Apakah ini benjolan benjolan baru yang berbahaya atau enggak? Apakah perlu dibiopsi lagi atau enggak? Gitu. iya, Jadi perlu di-assess dulu benjolan barunya itu, ya. Jadi mmm, bukan berarti hemo 5 kali, sudah hemo 5 kali seakan-akan dengan hemo itu dia tidak akan ada benjolan-benjolan lagi. mmm, Jadi ya harus dinilai gitu, bagaimana namanya tubuh manusia ya, apapun betul, bisa terjadi ya, iya, gitu. oke. Baik, terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sonya Teno. Selamat sore dokter, kalau kanker bukan turunan, tapi ada keluarga yang beberapa bersaudara menderita dan meninggal karena kanker. Lantas bagaimana dengan anak-anak mereka? Apa ada kemungkinan juga kena kanker? Sekarang gini ya, setiap orang ada kemungkinan untuk kena Mhm, kanker, setiap orang, ya. Kenapa? Karena dunia ini berisi hal-hal yang baik untuk kita makan, mmm, tapi yang kita makan itu menjadi baik bagi kita, tapi bisa juga menjadi sebaliknya. Tapi bukan hanya dari segi makanan, tapi itu akan bekerja sama dengan hal-hal yang berasal dari dalam tubuh, ya. mhm, Tapi kalau pertanyaannya begini, maka saya ngomong kanker payudara dulu ya. Kanker mmm, payudara itu misalnya kita bisa membuat gambar sebenarnya skema itu harus dibikin ya. Misalnya ini penderita kanker payudara atau belum lah dicari ke atas. Siapa sih yang kanker payudara? Apakah seseorang itu dia harus mencari ya dari segi ibunya atau saudara sibling ibunya. mmm, Siapa dari itu yang menderita kanker payudara dan kanker rahim atau ovarium. mmm, Karena itu adalah yang berhubungan dengan reproduksi wanita, reproduksi, zat-zat reproduksi wanita ya. mhm, Nah, itu bisa bisa saja diturunkan gen yang sudah bermutasinya, ya. Nah, itu baru kita bisa bilang bahwa itu ada turunan, tapi harus dibuktikan. Jadi mmm, nggak bisa misalnya dia datang terus bilang, "Dok, ibu saya dulu kanker payudara, jadi saya nih takut saya turunan nggak ya?" Gitu. Nah, mhm, itu harus dibuktikan. Jadi si ibunya dulu waktu menderita itu harus dicek, mmm, dicek gen, namanya gen BRCA1, BRCA2. Dari yang berpenyakit yang berpenyakit dicek, baru semua anak yang perempuan, semua sibling yang perempuan dicek juga gitu ya. Kalau dia datang kemudian dia ada benjolan terus sudah, dibuktikan bahwa itu kanker payudara, nah dia dulu yang dicek, baru yang lain-lainnya dicek, baru kita bisa bilang mmm, ini turunan. mmm, Kalau nggak seperti itu, ini sporadis, ini bukan turunan, dia mutasinya dari dia dulu sendiri gitu. mmm, Jadi nggak bisa dengan ngobrol-ngobrol tahu bahwa dikasih tahu bahwa ini, "Oh ini turunan." Nggak bisa, mmm, ya. Terus kalau kanker-kanker lain ya, terus kita bikin map ini ya, Mendel gitu ya, ini siapa siapa siapa, mana yang kena kanker gitu gitu gitu. Dilihat yang satu darah ya, berarti bukan mhm, bukan ibu mertua atau besan, nanti semua masuk family kalau di Indonesia ya. iya, Terus bukan, tapi yang satu darah, ini kanker ini, kanker ini, kanker ini. Itu mmm, pun kita nggak bisa bilang bahwa, "Oh, nggak bilang beda aja deteksi dini." Pada mikirin yang gitu, malah stres. "Duh, opa dulu katanya opa tahu kanker apanya opa, gini." Biasanya menjadi mhm, padahal, untuk terjadinya kanker, itu tergantung pada orang itu sendiri, walaupun sel yang bermutasi bisa saja diturunkan. Contoh yang paling baik adalah Angelina Jolie, kenal sekali untuk penyakit darah yang
Angelina Jolie itu ibunya kanker, saya lupa apakah kanker payudara atau rahim. Ibunya juga kanker, siapanya kanker itu semua diperiksa gennya, BRCA2. Kemudian Angelina Jolie juga kalau dia tuh positif, ya, karena dia positif tapi dia belum sakit kanker. Iya, signal Dokter Francisca agak terganggu ya. Ya, Dok mungkin boleh matikan saja videonya biar suaranya saja karena signalnya tidak bagus. Pak Joko, apa dengar suara saya? Jelas dok, jelas Bu. Dokter Francisca signalnya kurang bagus, mungkin tutup aja videonya, boleh dikasih tahu Pak Joko? Ya ada Citra Badudu anaknya dokter lagi bantu. Iya, oke. Harap bersabar dan bagi mereka yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, pasti saya akan bacakan ya. Oke, kita nantikan sambungan kembali bersama dengan Dokter Francisca ya. Bagaimana sekarang? Ya, nggak apa-apa dok kalau signalnya kurang bagus, dokter boleh tutup videonya, suaranya Ini saja. videonya saya tutup udah. Udah, ya silakan dok. Udah. Pak Joko boleh ditampilkan, jadi biar saya nggak sendirian nih, Saya walaupun udah videonya. Oke. Boleh dok, tadi bisa dilanjut Angelina Jolie. ya yang Angelina Jolie dok, lanjutkan Iya, dok. Angelina Jolie itu dia periksa BRCA1, BRCA2 positif. Berarti dia ada potensi untuk kena kanker payudara atau kanker rahim. Potensi, belum tapi. Tapi Hmm, itu konsekuensi melakukan pemeriksaan gen. Dan hmm, dia menjalankan konsekuensi itu. Namanya mastektomi profilaktik bilateral. hmm. Jadi payudaranya dua-duanya diambil. Nah, tetapi dia kan perlu itu untuk profesinya. Habis itu dibikin lagi payudaranya dari tubuhnya sendiri. Oh, Selain itu dia juga operasi pengangkatan rahim. hmm, Ya, jadi itu adalah yang harus dilakukan kalau kita mau periksa BRCA1, BRCA2 itu. hmm. Jadi seorang yang takut dia nanti kena kanker payudara karena memang ada gen yang positif yang dibawa dari orang tuanya, konsekuensinya adalah harus begitu. Makanya orang yang seperti itu harus konsultasi secara intens dengan seorang psikolog juga untuk persiapan-persiapan itu. Iya, Karena normal kan? iya, iya. Gitu. Nah, jadi kalau ada pasien datang pada saya, dok, saya turunan enggak ya? Gitu. Itu kompleks sekali. Jadi harus diperiksa dulu yang sakitnya, baru dia diperiksa, kemudian dia harus diberi keterangan apabila nanti positif, apakah siap untuk mastektomi bilateral seperti Angelina Jolie. Hmm, Gitu. wow, wow. Jadi nggak mudah. Nggak mudah ya Tidak dok ya? semudah seperti Iya. tidak semudah seperti dikatakan atau seperti ingin tahu gitu. Itu tidak Mm-mm. semudah itu. Iya. Itu Dan kalau juga pemeriksaannya itu BRCA1, BRCA2, aduh, iya, itu iya, periksanya mahal sekali, puluhan iya, juta. betul. Dok, termasuk dengan mamai juga itu apakah harus perlu atau harus konsultasi juga dengan dokter dulu? Apa? Mamai apa? Mamai itu Mamai artinya payudara. apa diperiksa itu katanya kan istilahnya mereka suka bilang gitu, periksa tuh mamanya di apa di atau apa itu sama dengan yang tadi itu ya dok? Mamografi. Ya mamografi, Mamografi. iya iya iya. Mamografi screening boleh diperiksa itu bagusnya untuk wanita di atas 40 tahun. Hmm, Karena mamografi itu kita akan memeriksa adanya mikrokalsifikasi di dalam payudara. Ya. Nah, mikrokalsifikasi itu terlihat kalau payudara seorang wanita di atas 40. Karena kalau di bawah 40 tahun, payudaranya masih kenceng, jaringan ikatnya hmm. masih kuat, sehingga akan tergambar di gambaran ronsen, sehingga yang mikro nggak akan kelihatan. Ah, Jadi mamografi screening
patut dilakukan untuk yang di atas 40 tahun, Hmm. paling tidak setahun sekali. Itu Hmm. bagus untuk screening. Hmm. Tapi Tapi kalau di bawah 40 tahun, kalau dulu ya. takut-takut USG. Hmm. USG setiap tahun. Hmm. Tapi ada lagi yang bilang, tapi ini lagi katanya nih dok, jadinya bukan kata dokter, katanya. Memang banyak katanya selalu gitu. Iya, katanya justru bikin Sebetulnya yang ngomong itu siapa dulu gitu. iya, mamografi malah jadinya merangsang untuk jadi kanker payudara yang harusnya enggak. Ya itu namanya mamografi screening adalah dilakukan pada seorang wanita di atas 40 tahun yang tidak ada keluhan benjolan. Kalau ada keluhan benjolan dipencet, nanti itu dipencetnya sampai 1-2 cm loh. Itu kalau benjolannya 3 cm, dipencet pecah lah. Yang tadinya belum nyebar jadi nyebar kalau itu kanker. Jadi mamografi namanya screening pada orang yang tidak bergejala benjolan. Bukan ada yang datang pada saya, dia udah punya benjolannya 5 cm, datang bawa hasil mamografi juga. Kalau semua wanita pergi ke laboratorium bilang mau mamografi, ada petugas di sana, dia dilakukan aja sesuai dengan permintaan pasien. Kan dia bukan kapasitasnya berpikir bahwa ini perlu nggak ya di mamografi. Dia kan orang di laboratorium, dilakukan aja. Gitu. Ya, Makanya iya, dengan apa yang dia harus lakukan. Lalu datang itu filmnya sama saya lagi, terus ada syarat lagi. Kalau mamografi itu, karena payudara kita akan ditarik, kemudian ditaruh di dalam 2 lempengan, kemudian dijepit ya. Jadi payudara itu harus ada masanya. Kalau payudara ada loh, maaf, ada payudara yang rata, cuman pentilnya aja yang bernonjol. Terus mamografi, ada yang bawa mamografi gitu ke saya. Itu nggak kelihatan apa-apa, hitam, sebab yang kejepit cuman pentilnya. Iya, gimana? Jadi tanya-tanya dulu gitu. Petugasnya lakukan aja, ditarik-tarik, tapi yang dapat segitu aja gitu. Satu lagi, kalau payudaranya terlalu besar, juga ada yang besar banget, biasanya orang-orang barat atau yang obes, itu juga nggak bisa dipencet sampai 1 cm. Itu juga nggak layak untuk mamografi screening. Karena nggak akan terlihat apa yang mau dilihat. Mikrokalsifikasi akan terlihat kalau payudara itu dibuat menjadi lempengan seperti pizza, sehingga mikrokalsifikasinya kelihatan. Nah, kalau payudaranya terlalu besar, dipencet cuma 3 cm atau 4 cm, ya nggak lucu, nggak kelihatan mikrokalsifikasi, masih tebal. Masih tebal. Jadi payudara terlalu kecil nggak bisa, terlalu besar, ekstrim besar nggak bisa, di tengah-tengah bisa, tapi jangan ada benjolan. Oke, terima kasih dok. Aduh, jadi ngeri juga nih. Dok, ini dari pertanyaan dari Teli Luciana Inarai. Shalom dokter, apakah pemakan daging hewani sudah pasti atau bisa terkena kanker? Bagaimana dengan seorang vegetarian? Kalau dikatakan pasti terkena kanker, nggak ada yang pasti. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Rumusnya nggak bisa bilang begini, kamu makan daging merah ya, pasti kamu kena kanker. Kamu nggak makan daging merah ya, vegetarian, pasti nggak kena kanker. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga Kan ya. multifaktor. Kan bukan dari segi makanan saja, tapi dari segi di dalam tubuh kita, dari segi hormonal, dari segi macam-macam. Ya, nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya. bisa. Nggak bisa dibikin rumus kayak gitu. Nggak bisa dibikin rumus. Iya. Sama aja, orang yang merokok, kemungkinan kanker paru-paru tinggi kan? Iya. Tinggi kan? Iya dong, langsung. Iya, iya, betul. Tapi ada yang merokok udah lama banget, gini-gini. Malahan seorang profesor dia bilang, saya udah merokok bertahun-tahun nggak kena kanker paru-paru. Itu teman saya sama sekali nggak merokok kena kanker paru-paru. Jadi tidak ada yang pasti, walaupun kebanyakan menurut statistik seperti itu. Tapi nggak bisa kita katakan secara pasti rumusnya karena multifaktor. Banyak sekali yang saling mempengaruhi gitu. Ya. Iya. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya dari Susan Budiman. Dok mau tanya,
jadi untuk pemeriksaan rutin harus berapa bulan sekali, baiknya di USG atau di mamografi? Setahun sekali aja kalau nggak ada apa-apa, kan deteksi dini sadari. Iya. Sadari, kalau sadari ada kelainan apa aja, belum tentu juga kanker. Terus ada NIS. Nanti nanti dokter nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, kemudian dikasih, "Oh, kamu lebih baik setahun sekali." Ada yang 3 bulan sekali deh USG, ada yang 6 bulan sekali gitu. Jadi nggak bisa dibikin rumus juga. Tapi kalau seseorang baik-baik saja di atas 40 tahun, mamografi screening setahun sekali. Untuk di bawah 40 tahun USG screening, ya 1 atau 2 tahun sekali. Oke. Jadi di atas 40 tahun, eee, berapa lama tadi Bu, Dok? Satu tahun 1 sekali? tahun. Ya, kalau di bawah itu USG aja ya? Ya, USG. Baik, ini ada pertanyaan direct message, seberapa penting pap smear untuk wanita yang sudah menikah? Sebetulnya saat ini, diskusinya tentang payudara Heeh, ya. tentang payudara Expert nih, saya adalah payudara. Kalau pap smear itu expertnya seorang dokter ginekolog. kandungannya ginekolog, Iya, nanti ditanya ke dokter kandungan deh. ya. Ini dari Ewar, apakah kanker payudara pria banyak dan bagaimana deteksi dininya kanker payudara pria? Kanker payudara pria ada, tapi tidak Oh banyak. oh, Deteksinya lebih mudah, orang dia nggak ada payudaranya rata gitu kan. heeh. Kalau ada benjolan tuh langsung teraba. Terus dia kan nggak suka ada benjolan, namanya juga biasanya payudaranya nggak membesar apalagi ada benjolan, Mhm gitu. mhm. Ada, saya punya pasien beberapa pria, ada. Mmm, Penanganannya sama seperti wanita, tapi harus hati-hati karena, laki-laki itu payudaranya kan nggak besar. Jadi kalau dia kena kanker, kalau ada benjolan tuh harus cepet. Karena kalau dia kena kanker payudara juga itu akan kalau dia menyebar secara lokal cepet, karena dia nggak ada masanya di payudaranya kan, mmm, gitu. Saya mhm punya punya teman dokter, mhm mhm. dia istrinya kanker payudara, dianya juga kanker payudara, Oh, gitu. Terus ada beberapa pasien saya pernah operasi kanker payudara pada laki-laki, tapi nggak banyak, 1 mmm, di antara 1000 mungkin. oh gitu, saya juga baru dengar ya kalau laki-laki ada. Ada, karena laki-laki punya hormon yang namanya androgen, Mmm, mirip estrogen. Itu oh juga pengaruh hormon. oh gitu ya. Oke, baik Dok, kita lanjut kepada penanya berikutnya, Ananda Aya Sofia. Sampai sejauh mana manfaat herbal untuk kanker payudara? Saya Maksudnya nggak tahu. penggunaannya ya? Saya nggak tahu, karena yang namanya herbal adalah tanaman. Iya. Kalau ditanya herbal gimana, tanaman apa? Banyak banget tanaman. Mhm. Eh, saya nggak akan jawab. Iya ya. Dan tidak membuat riset juga ya Dok ya? Mmm, Ada dibikin riset, tapi herbal ini ada risetnya ada ada. juga. Tapi kalau saya jawab secara umum, apakah herbal gini-gini, saya nggak bisa jawab herbalnya herbal apa dulu. Karena mungkin yang bertanya juga dikasih tahu orangnya juga herbal. Mmm, Kemudian dikasih tahu, ini isinya herbal loh, herbal apa? Nggak tahu. mhm, mhm, Tapi saya hanya bisa bilang bahwa kanker payudara tidak bisa dicegah, mmm, tapi deteksi dini bisa. Tapi mmm, kalau dicegah itu nggak bisa. Mau dengan minum apapun, herbal apapun, mhm, dari negara Tiongkok kek, dari Jepang kek, dari mana, nggak ada yang bisa menahan kalau selnya mau mutasi. mmm. Oke, baik Dok. Pertanyaan berikutnya dari Marta Sriwahyuni. Dokter, saya selesai treatment kemo, radiasi, dan terapi target, lalu menjalani pola makan The Hallelujah Diet. Berat badan turun 11 kilo, berasa kekurusan. Gimana naikin berat badan lagi? Tinggi 157, berat badan sekarang 49. Harus berat badan ideal atau asal sesuai BMI? Sudah oke, boleh nggak ini Dok? Harus berat badan asal sesuai BMI sudah oke. Mhm. Ya, ini harus dilihat dulu lah. Iya. Kenapa turunnya sampai 11 kilo? Hmm. Apa yang menyebabkan itu? Mhm. Dilihat, diperiksa lagi semua ya. Terus kalau ditanya harus BB ideal, yang dimaksud dengan ideal apa? Yang tadi saya katakan pokoknya sesuai BMI. Ini ideal menurut siapa? Ideal menurut dunia yang Mhm. bentuknya kayak gitar atau sesuai BMI kan? Tadi saya sudah di slide ada
Setelah Aha. kanker payudara harus BMI-nya di bawah Mhm. berapa itu tadi ya. Tapi kalau pertanyaan berat badan turun 11 kilo berarti kekurusan, gimana naikin BB lagi, ya hubungi ahli gizi atau hubungi Dokter ya. dokternya yang menangani Mhm. atau hubungi tim Haleluya Diet. Ah. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya dari Rani Nurparidah. Selamat sore, Dokter. Apakah ada penelitian tentang produk herbal yang mengandung anti kanker seperti jamur, shiitake, dan sebagainya yang jika dikonsumsi bersamaan dengan terapi medis dapat mengganggu efektivitas terapi tersebut? Nah, ini sedikit tadi sudah disinggung ya. Hmm. Ada penelitian mengenai jamur itu bisa dicari kok. Mhm. Bisa dicari itu. Iya. Dari Ansi Liar Rika Wangan ya. Selamat sore, Dok. Mau tanya tentang miom. Jika didapati dalam tubuh ada beberapa miom, apa yang harus dilakukan? Miom adalah ranahnya dokter ginekologi, Iya, betul. Kita sekarang sedang bahas tentang payudara. payudara. Oke, nanti ya kita kembali lagi. Oke. Oh, ini dari Sipora Hutauruk. Dokter tanya sebenarnya ada obat kanker. Maksudnya apa ada memang obat kanker? Hah? Ada kan tadi obat kanker kan ada yang namanya hormonal terapi, ada yang namanya hemoterapi, ada yang namanya target terapi. Itu obat-obat anti kanker semua. Sebetulnya obat-obat itu asalnya juga dari tanaman semua, asalnya dari herbal semua, tapi tanaman tertentu itu. Ya, Jadi obatnya ada, tapi penggunaannya harus tepat. harus Kapan? ya, Untuk yang mana gitu. ya. Dan setiap orang beda-beda pasti ya treatmentnya ya, Dok ya, untuk Iya. obat-obatannya ya. Oke, ini dari Marta Sriwahyuni. Dokter, sebenarnya kanker mamai HER2 plus itu apa sebabnya ya? HER2 itu adalah satu ligan yang diperiksa pada patologi anatomi itu untuk menentukan kalau dia mengandung ligan itu HER2 ya, protein suatu protein kankernya, maka ada obatnya, ada antinya. Jadi kan yang diperiksa biasanya estrogen reseptor, progesteron reseptor, HER2 dan KY. Itu kalau misalnya estrogen reseptornya negatif, progesteron reseptornya negatif, terus udah gitu ini apa? HER2-nya negatif. Namanya triple negatif. Triple negatif itu kemudian KY-nya, KY itu ada suatu histokimia pun rendah, ya udah nggak ada obatnya bagi dia. Jadi rugi, bukan rugi ya, triple negatif jadi sering dibicarakan oleh dokter-dokter onkologi bagaimana kita mengatasi triple negatif karena obatnya nggak ada. Jadi penyakitnya seringnya lebih berat, sering terus berkembang begitu. Ya, itu yang namanya HER2. Jadi kalau HER2 positif ada obatnya namanya target terapi atau imunoterapi. Tapi HER2-nya positifnya 3 biasanya. HER2 positif, positif, positif. Oke. Baik, Dok. Ini dari Neni. Dok, apa bedanya TBC payudara dengan kanker payudara? Namanya aja udah beda. Yang satu TBC, yang satu kanker. TBC itu adalah kuman. Namanya kuman tuberkulosis. Jadi dia bisa juga, tuberkulosis itu bisa menyerang mana aja. Bisa menyerang paru-paru, kulit, kelenjar, bisa ke tulang, bisa ke otak, bisa juga ke payudara. Jadi namanya TBC payudara. Itu penyebabnya adalah kuman. Penyakitnya adalah penyakit infeksi, bukan penyakit tumor. Kalau kanker payudara adalah penyakit tumor. Nggak ada hubungannya dengan bakteri. Jadi beda. Penyebabnya beda, manifestasinya beda, penanganannya juga beda. Ya. Oke, terima kasih, Dok, untuk infonya. Dan selanjutnya dari Ningsi. Dok, apakah orang yang belum married lebih resiko kena kanker payudara? Sebenarnya bukan meritnya, tetapi bukan meritnya ya. Kalau nikahnya itu bukan, tapi seorang yang tidak punya anak, risikonya
lebih tinggi, disebut nullipara. Nullipara itu nol, para itu melahirkan, nol. Nggak Hmm. pernah melahirkan, risiko untuk kanker payudaranya lebih tinggi. Hmm. Gitu. Jadi kalau dia nggak kawin, tapi punya anak, nggak meningkat dong risikonya. Hmm. Tapi kan nggak nggak gitu. Jadi bukan kawinnya gitu loh. Kan kawin Jangan ya, mau. betul. Tapi terus kalau kawin, terus nggak punya anak, nggak pernah melahirkan, ya meningkat risikonya gitu. Hmm. Jadi bukan soal kawinnya. Iya, iya. Oke, terima kasih dok. Dan selanjutnya dari Farida, dok, cancer breast kondisi saat ini kemo. Bisakah ditambah dengan infus vitamin C dan suntik vitamin D? Sebetulnya konsumsi vitamin C dan vitamin D boleh aja, nggak usah disuntik lah, minum aja oral terus-terusan. Sekarang memang lagi ngetren ya, orang seneng disuntik. Katanya lebih cepet. Iya, ya. Capek-capek dikit minta suntik gitu. Saya nggak berani suntik dok. Karena malas minum Minum males, iya ya. terus-terusan. Iya ya, mau Atau yang instan. ya instan gitu ya. Atau nggak suka makan buah-buahan, jeruk, apa segala terus-terusan tiap hari repot. Ah, suntik aja kan kayak artis-artis. Ya prinsipnya vitamin C dan vitamin D boleh. Boleh ya. Oke, Mau dari oral ke mau disuntik. iya. Terima kasih dok. Dari Ria, dokter saya sudah 1 tahun cancer, makan apa saja yang tidak boleh? Maksudnya makanan apa aja yang nggak boleh? Wah, ini kalau yang nggak boleh, Makan aja. Mau makan apa, makanlah. asal tidak Yang penting dietnya itu seimbang. Diet Hmm, seimbang ini loh. Bagaimana komposisi antara karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pasti lemaknya lebih rendah. Karbohidrat yang kompleks. hmm, Bukan yang simple. Tuh. hmm, Sebab gini, orang seneng kalau dibilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nanti dia akan nurut iya, ceritanya diet. iya, Padahal itu tidak menjaga dia dari kemungkinan kanker payudaranya kambuh lagi. Enggak. hmm, Ya makanya seimbang aja, tapi nggak tinggi lemak. hmm, Nah, terus gula tadi, gula juga rendah, tapi bukan berarti enggak sama sekali, kecuali dia seorang penderita diabetes lain lagi ya, iya, kan ada dietnya. iya. Gitu. Hmm. Oke, baik. Terima kasih dok. Kemudian dari Retno Martani. Dok, saya pasien kanker. Evaluasi hasil mamografi ada makrokalsifikasi densitas tinggi, tapi USG payudara tidak ada kalsifikasi. Bisa dijelaskan dok, apa maksudnya ya makrokalsifikasi di atas tinggi? Biasanya itu mikrokalsifikasi bukan makro. Hmm, USG tidak ada. Saya mau lihat dulu, mau periksa dulu, mau hmm, lihat hasil-hasil semua, baru saya bisa memberikan opini. hmm, Kalau dari ini aja, dari makrokalsifikasi aja, istilahnya nggak makro, harusnya hmm, mikro. hmm, hmm, Terus USG mah nggak melihat kalsifikasi. hmm. Terus ya saya nggak bisa jawab karena Iya. belum lengkap. Belum lengkap ya, sebaiknya Ibu Retno untuk kembali konsultasi ke dokter. Dan kalau mau konsultasi ke dokter Francisca, silahkan datang ke Rumah Sakit Advent Bandung. Dan Boleh ke dokternya yang menangani juga. iya, Kan dia menyebutkan sudah dok, saya pasien iya, kanker. Berarti kan sudah ada dokternya dong. iya. Nah, Dok. bisa ditanyakan kepada dokternya. Mm. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Farida. Dok, kalau triple plus bagaimana? Kalau dikatakan stadium 2, grade 3, apakah sama dengan stadium 2C? Triple negatif ini paling susah. Mhm. Paling susah. Saya harus menilai histori Hmm. Iya, signal dokter, lain. signalnya. Ya, maaf dok, signalnya putus-putus dok. Halo? Ya, sekarang bagus. Tadi hilang dok. Silakan dok.
ini apakah mengenai orang lain atau diri sendiri. Tetapi saya harus semuanya bicara dia personal setelah semua hasil lihat. Oke. Ya, suara dokter. Karena Ya. bertanya mengenai stadium 2, 3, apa sama dengan 2C itu, atau dia mau nanya ini, ya saya nggak tahu. Tapi saya mesti lihat semua hasilnya. Ya, baik. Suara signal dari Dokter Francisca agak terganggu ya, tapi semoga tadi bisa jelas ya, Pak Rida. Intinya harus diperiksa dulu ya. Baik, dari Bapak Mau Gunawan. sih saya bisa pindah tempat. Iya. Iya, Ntar silakan saya Dok. pindah tempat. Silakan Dok. Nggak apa-apa sambil ngomong. Ya. Dari Pak Gunawan Cahyadi, izin tanya Dok, keganasan kanker di payudara biasanya menyebar kemana dulu dan seterusnya menjalar ke organ-organ mana saja? Apa lelaki bisa kena kanker payudara? Kasus-kasusnya seperti apa saja sebagai unsur pemicu? Pak Gunawan tadi sudah dibahas bahwa ada lelaki yang menderita kanker payudara, tapi nggak banyak, tapi ada. Tadi sudah dibahas. Iya. Dokter Francisca sedang pindah ruang tempat, bagaimana Dok? Sudah bisa? Ya, bisa menjawab pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi, Dok? Apa tadi bilangnya? Iya, keganasan kanker di payudara biasanya menyebar kemana dulu dan seterusnya menjelar. Penyebaran kanker payudara itu, yang pertama dia akan menyebar secara limfatik ke itu melalui limfatik system. Kalau penyebaran jauhnya, organ-organ yang akan dihinggapi itu perjalanan secara hematogen atau dari darah ya, itu ke paru-paru, hati, tulang. Hilang lagi ya suara dokter. Halo? Ya, oke Dok. Kita sudah ada kok. Ya, kita lanjut ya Dok ya ke penanya berikutnya. Dari Linda Noviana, Dok, saya sudah di mastek sebelah kanan. Jika di kiri ada kista, bisa berpotensi menjadi kanker. Saya 56 tahun dan obesitas berpotensi kanker. Ini pertanyaan. Ya, maksudnya begini loh, kalau seorang yang sudah menderita penyakit kanker, setiap ada benjolan harus diperiksakan, ditentukan itu apakah suatu sebaran atau penyakit baru lagi, harus terus dipantau. Jadi kalau ditanya, jika di kiri ada kista bisa menjadi kanker. Bukan jadi kanker, bukan. Itu kanker atau bukan. Biasanya kista sih enggak, tapi apakah betul itu kista? Kan mesti saya periksa dulu, lihat dulu, benar kista enggak gitu. Saya nggak bisa menelan begitu saja informasinya, benar kok kista, gitu kan nggak bisa. Harus periksa lagi, ya. Baik. Tapi harus hati-hati karena potensi kambuh itu bisa aja. Kambuh itu yang artinya kambuh bukan berarti kambuh di tempat yang dulu, bisa kambuh di tempat yang lain termasuk di payudara sebelahnya. Baik Dok, kita lanjut karena waktunya sudah sebenarnya sudah habis tapi kita tambahkan ada beberapa pertanyaan. Izin Dok mau tanya apakah kista bisa disembuhkan tanpa operasi? Kan tadi saya bilang bisa hilang sendiri. Iya, bisa hilang sendiri kista tadi sudah dijawab. Iya, kista tidak usah kecuali kista itu menjadi besar sekali dan mengganggu. Yang mengganggu biasanya disertai rasa nyeri. Disertai rasa nyeri yang kuat. Nah, itu perlu dioperasi karena sudah akan mengganggu. Selain mengganggu karena nyerinya, jadi orangnya juga kepikiran, aduh ini gimana ya nyeri gini, gede lagi seraba gitu. Tiap mau bangun tidur raba lagi, aduh ada. Mandi raba lagi, aduh ada. Stres. Lama-lama jadi ini, makanya harus diambil untuk dipastikan itu apa. Tapi kalau kista yang didapat dengan USG tanpa teraba apa-apa, kecil-kecil lagi, itu nggak apa-apa, bisa hilang sendiri. Iya. Oke.
Baik, selanjutnya dari Marta Sriwahyuni. Marta. Dokter tadi disebut HER2 itu protein. Apakah disebabkan dari makanan yang berprotein tinggi sehingga HER2-nya positif? 3. Enggak ada hubungannya dengan makanan. Nggak ada Yang ya? di dalam tubuh kita itu ya, Mhm. namanya gen, hormon, terus ada lagi ini seperti Hartono, itu semuanya protein-protein. Semuanya protein, terdiri dari rangkaian protein, tapi bukan berarti itu karena makan protein. Itu adalah protein. Iya, iya, iya. Gitu. Baik, Dok. Dari Retno, Dok, apakah benar apabila hasil PA adalah DCIS, mikroinvasi tidak perlu lanjut pemeriksaan IHK? Bukan tidak perlu ya, itu kan DCIS itu ductal karsinoma in situ, berarti dia masih di dalam, belum keluar. Tapi itu ada mikroinvasi, harus kita hati-hati. Cuma kalau mau diperiksa IHC harus didapat itu, yang mikroinvasinya itu. Karena dia mikro susah sekali. Gitu. Baik. Jadi bukan tidak perlu, tapi perlu karena ada mikroinvasinya. Kalau cuma DCIS aja nggak pakai mikroinvasi, maka nggak usah. Tapi kalau ada mikroinvasi itu berarti sudah invasi. Kan DCIS itu sesuatu yang nggak invasi, tapi ada mikroinvasi, berarti sudah ada invasinya, Bu. Nggak jadi DCIS lagi dong. Gitu. Oke, selanjutnya Dok, dari Rofiko Hanim. Dok, kenapa ya saya sering kambuh, benjolannya baru 3 bulan, sinar tumbuh lagi benjolan di sekitar dada bagian desbag mastek. Habis kemo berapa bulan benjolan datang lagi? Ya, setiap benjolan itu kan harus dipastikan apakah itu benar mengandung sel kanker lagi. Kalau memang iya berarti penyakit kankernya progresif banget. Oke. Kalau ditanya kenapa ya? Karena progresif banget. Oke, Dok, selanjutnya dari Ria. Saya setelah setahun cancer, kemo 17 kali, radiasi 21 kali, Minum letras, minum letras harus selama 5 5 tahun. badan ngilu-ngilu, cepat lelah, lemah, sepoyongan, sering gerah, bibir kering, haus. Gimana nih, Dok? Iya, ini karena dia diberi terapi hormonal yang namanya letras. Terapi hormonal itu, saya nggak tahu umur berapa ini, tapi kalau dia tadinya masih menstruasi, berarti dia belum menopause. Dengan diberikan obat letras, berarti secara terapi dibuat menjadi menopause lebih cepat. Nah, itu gejala-gejala badan ngilu-ngilu, cepat lelah, lemas, sempoyongan, gerah bibir kering, haus aja, itu adalah gejala-gejala menopause. Kalau orang yang menopause alami juga secara alami akan mengalami hal itu juga ya, tapi ini dia secara paksa kan, jadi dia udah mengalaminya dini gitu. Tapi itu bisa diatasi sih. Ya, baik Dok. Ini pertanyaan terakhir dari Peggy FS atau FS ya. Apakah kisah di payudara yang bisa hilang sendiri yang dikatakan dokter tadi, apakah bisa hilangnya karena harus dengan mengkonsumsi sesuatu makanan? Atau menghindari makanan tertentu atau dengan pola hidup yang berubah dari biasanya. Terima kasih dokter. Ya, itu kista itu adalah karena hormonal. Hormonal berarti estrogen, progesteron. Jadi berarti kalau ditanya mengenai makanan, ya jangan makan makanan yang berlemak ya, atau yang mengandung lemak tidak jenuh yang tinggi, makanan-makanan fast food ya. Itu semua mengandung lemak, itu akan menambah soalnya. Menambah hormon estrogen di dalam tubuh. Nah, jadi harus hati-hati dengan makanan, lemak, dan minyak-minyak gitu. Ya. Oke, baik Dok. Ini dari Hana, pertanyaan terakhir nih akhirnya. Selain biopsi bedah, apakah ada cara lain untuk memastikan benjolan mengandung sel kanker atau tidak? Sulap gitu ya. Ya nggak bisa lah kalau bendanya nggak diambil, nggak diperiksa, nggak tahu. Sulap atau telepati gitu kali ya. Iya. Tapi yang itu saya nggak belajar.
Nggak ada tuh ya dok ya. Saya belum belajar kalau yang itu. Baik dok, terima kasih untuk ilmu yang telah dibagikan, waktu ya, luar biasa kita memiliki suatu pengetahuan dan teristimewa. Ada beberapa yang sakit kanker payudara, mereka boleh terjawab pertanyaannya. Terima kasih Dokter Francisca untuk kehadirannya di acara Anda bertanya, dokter menjawab program penyuluhan kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Sekali lagi terima kasih dok, jangan keluar dulu, nanti dari Rumah Sakit Advent Bandung, Direktur boleh memberikan kata-kata bahagia untuk Dokter Francisca. Terima kasih dokter sekali lagi, Tuhan memberkati. Sama-sama, Tuhan Ya. berkati. Ya, dan selanjutnya kita akan masuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua, Pak Desmond sudah hadir. Wah, saya ketemu Desmond lagi nih. Halo Desmond. Halo dokter, selamat sore dok. Sore, saya Ya. mau mendengar ceritamu. Nah, ini dia cocok sekali ya. Pak Desmond, matahari sudah mulai terbenam dan saatnya Pak Desmond akan memberikan motivasi rohani. Silakan Pak Desmond. Oke, terima kasih Bu Peggy. Pada sore ini menjelang penutupan hari Sabat, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya mohon izin share screen. Silakan Pak Desmond. Iya. Ya. Sudah kelihatan Bu Peggy? Ya. Ya, kelihatan bagus. Baik. Renungan firman Tuhan yang mau saya bagikan kepada kita semua pada sore ini berjudul Doa yang Berkuasa dan Menakjubkan. Dikatakan di dalam dikatakan oleh Awet Tozer ya, bahwa orang yang benar-benar mau mengenal Tuhan itu harus memberikan waktunya kepadanya ya. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dekat, maka kita harus menyediakan waktu lebih banyak kepada Tuhan ya. Dan ya memang benar, kalau seseorang ingin mengenal ya kepada orang tersebut, maka dia juga harus mengorbankan ya waktunya lebih banyak kepadanya. Ada seorang tokoh yang bernama John Wesley ya. Dia berkata, nampaknya Allah dibatasi oleh kehidupan berdoa kita. Ia tidak dapat melakukan apa-apa bagi manusia kecuali seseorang bermohon kepadanya. Jadi apa yang dikatakan oleh John Wesley ini sepertinya ya seolah-olah Allah itu dibatasi oleh kehidupan berdoa kita. Namun ya ia tidak dapat melakukan apa-apa kalau ya manusia tidak meminta kepadanya. Artinya kita berdoa kepada Tuhan itu artinya kita membawa Tuhan datang kepada kita. Bukan kita datang kepada Tuhan, tetapi kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, seperti seorang ayah dan anak ya. Kadang-kadang tidak semuanya ayah selalu memenuhi kebutuhan anaknya, tetapi anaknya juga harus selalu harus ada aktif ya. Dia harus meminta kepada bapaknya. Sebagaimana firman Tuhan yang sering kita baca juga di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya kita harus datang kepada Tuhan, kita harus minta, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Dan juga ada seorang tokoh yang lain yang bernama Oral Roberts ya. Tanpa Allah ucapan lisan tidak ada artinya. Tanpa ucapan lisan Allah tidak berkenan ya. Jadi ini adanya hubungan kerjasama dengan Allah dan dengan doa ya. Kalau kita hanya berdoa, artinya kita hanya mengucapkan tanpa ada kuasa Tuhan, itu tidak ada artinya. Sebaliknya, tanpa kita berdoa ya kepada Tuhan, maka Allah pun tidak berkenan ya di dalam hidup kita. Jadi harus ada kerjasama dengan Allah dan doa. Nah, ini ada 6 hal yang mungkin saya bisa bagikan kepada kita semua, yaitu doa yang berkuasa dan menakjubkan. Seperti apa? Yang pertama, doa yang dikuduskan ya. Kalau kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Yang saya bold warna merah ini yang penting buat kita, ya. Jadi bukan doanya yang besar kuasa, tapi orang benarnya yang Tuhan lihat, ya. Jadi kalau kita definisikan orang benar seperti apa? Ya, orang benar itu seperti orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau melakukan apa yang Tuhan minta atau melakukan segala perintah-perintahnya. Sehingga doa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan, disitulah Tuhan apa? Akan mendengar dan menjawabnya. Yang kedua, doa yang tekun, ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 1, ya, mungkin sering kita membaca ayat ini yang dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Yang saya garis bawahi adalah tidak jemu-jemu. Jadi dengan penuh ketekunan. Kalau seandainya hari ini kita merasa kok Tuhan belum menjawab doa kita, jangan menyerah. Teruslah kita berdoa, ya, bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik, ya. Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ada seorang tokoh yang bernama Charles H. Spurgeon, ya. Dia katakan bahwa doa itu seperti menarik tali lonceng besar yang berbunyi di telinga Allah. Beberapa orang hampir tidak pernah menggerakkan lonceng. Ini yang sangat miris, ya. Karena kenapa? Karena mereka berdoa begitu lemah atau begitu sedikit, ya. Yang lain hanya sesekali menyentak tali itu. Tetapi ini buat kita. Tetapi dia yang menggunakan tali surga adalah orang yang memegang tali itu dengan berani dan menarik terus dengan sekuat tenaga. Jadi apa yang dikatakan oleh Charles ini, semakin kita terus berdoa, semakin kita terus bertekun dalam doa. Ingatlah, doa itu bagaikan tali lonceng besar. Artinya kita menggerakkan lonceng itu sehingga telinga Tuhan bisa mendengar apa yang kita ucapkan kepada Dia. Yang ketiga, doa yang spesifik. Kira-kira seperti apa doa yang spesifik agar doa itu penuh kuasa dan menakjubkan? Nah, kalau kita baca dalam firman Tuhan Matius 20 ayat 29-3, ya, ada 2 orang buta. Dia duduk di pinggir jalan dan saat itu dia mendengar ada Yesus lewat, ya. Dan 2 orang buta ini berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi di sekitar itu orang banyak menegur 2 orang buta ini supaya mereka diam. Namun semakin mereka ditegur 2 orang buta ini, mereka semakin keras untuk berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan Yesus berhenti, ya, memanggil mereka dan Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab 2 orang buta ini, "Tuhan, kami mau supaya mata kami dapat melihat." Artinya saat kita ingin berdoa kepada Tuhan, biarlah kita meminta permohonan kita kepada Tuhan dengan spesifik, ya. Yang keempat, doa yang semangat. Kira-kira seperti apa doa yang semangat agar doa itu penuh kuasa? Ada satu kutipan, ya, dikatakan bahwa Allah atau Tuhan ingin melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini, rencananya jauh melampaui kemampuan kita sendiri. Hanya dengan hubungan doa yang konstan, ini yang saya mau tekankan, doa yang konstan. Dengannya kita dapat melaksanakan tugas yang telah Dia persiapkan. Jadi saat kita berdoa kepada Tuhan, ya, kita harus penuh dengan semangat, yaitu dengan konstan. Artinya dengan secara kontinuitas, berkelanjutan, terus-menerus, ya, sampai yang tadi saya sudah pernah yang saya katakan bahwa sampai waktu Tuhan yang tepat yang akan memberikan jawaban kepada kita. Dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan bahwa akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus melibatkan dengan kuasa Roh Kudus, ya. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah sebagai penolong kita, ya. Dialah yang akan memberikan kita dorongan, Dialah yang akan memberikan kita semangat saat kita berdoa kepada Tuhan. Bahkan Dialah yang akan memberikan kita hikmat saat kita berdoa kepadanya. Sehingga apa yang kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan jawaban doa kita. Yang kelima, doa yang rendah hati. Inilah yang perlu kita renungkan bagaimana
agar doa kita penuh kuasa dan menakjubkan, perlunya ada roh kerendahan hati. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 149:4 dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi biarlah kita meminta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerendahan hati kita. Siapalah kita ini, ya? Kita adalah manusia yang tidak tidak ada kuasa, ya. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan dengan kita meminta apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menjawab doa kita. Yang terakhir, doa yang berbasis pelayanan. Apa arti yang berbasis pelayanan ini? Kadangkala kita berdoa itu hanya untuk kepentingan diri kita, ya. Hanya untuk diri kita, tetapi jarang kita mendoakan kepada orang-orang, ya, di sekitar kita, atau mungkin kepada pimpinan kita, ataupun mungkin, ya, kalau di Indonesia ini presiden kita. Kenapa? Kalau saya ambil di dalam 1 Timotius 2:13, 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ini yang Rasul Paulus minta kepada jemaat pada saat itu. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan senang? Yaitu kita mendoakan kepada semua orang, termasuk kepada raja-raja. Kalau di zaman sekarang, ya kita doakan para mungkin pimpinan kita di tempat kita bekerja, dan juga kalau di negara kita doakan presiden kita dan semuanya. Karena disitulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, ya, Juru Selamat kita. Pesan terakhir atau slide yang terakhir buat kita, ada pena inspirasi yang bernama Ellen White di dalam selected message halaman 116, ya. Dikatakan bahwa doa itu diperlukan dalam ada 3. Yang pertama kehidupan rumah tangga, yang kedua gereja dan misionaris, ya. Namun secara kenyataannya di lapangan, efisiensi doa yang sungguh-sungguh tidak dipahami dengan baik, ya, secara kenyataannya. Tetapi ada satu harapan buat kita. Jika gereja, ingat ya, jika gereja setia dalam berdoa, ia tidak akan didapati lalai dalam banyak perkara. Karena kesetiaan berseru kepada Tuhan akan membawa hasil yang limpah. Inilah yang perlu kita renungkan, bahwa perlunya kita selalu berdoa, ya, baik dalam kehidupan rumah tangga dan juga di gereja, bahkan kita juga sebagai pekerja, ya, kita dianggap juga sebagai misionaris. Karena dengan kita banyak berdoa, kita libatkan kepada Tuhan, maka itu tidak akan didapati satu lalai dalam banyak perkara. Karena Tuhanlah yang akan membawa hasil yang melimpah. Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan yang mungkin singkat, ya, yang bisa saya sampaikan kepada kita, agar kita mulai hari ini selalu membudayakan atau membiasakan kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada ruginya kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Semakin kita banyak dekat dengan Tuhan, maka disitulah akan timbul damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Pak Desmond boleh langsung doa. Di-unmute dulu. Ya, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak, ya Tuhan. Tidak terasa sudah memasuki penutupan akan hari Sabat-Mu, ya Tuhan. Kami boleh bergabung melalui media Zoom dalam mengikuti seminar kesehatan yang disampaikan oleh Dr. Francisca. Tuhan, Engkau berkati Dr. Francisca yang sudah membagikan satu seminar kesehatan yang begitu baik buat kami, ya Tuhan. Khususnya untuk kaum perempuan, ya Tuhan, untuk lebih alert, untuk lebih bisa mencegah jangan sampai terjadinya kanker payudara, ya Tuhan.
Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaannya, Engkau juga berkati dalam rumah tangganya ya Tuhan. Suami, anak, dan cucu-cucunya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami yang boleh bergabung di dalam media Zoom ini ya Tuhan. Yang tidak, di mana hamba-Mu yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dalam segala pergumulan yang mungkin kami miliki, Tuhan yang akan membantu kami. Tuhan yang akan memberikan solusi ataupun jalan keluar kepada kami. Kami mau serahkan sepanjang 6 hari bekerja kami ke depan ini ya Tuhan. Karena kami mau selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena disitulah Tuhan akan menyertai hidup kami ya Tuhan. Dan memberkati juga Ibu Peggy dalam segala keterlibatannya. Kegiatan ini Engkau berkati dalam kesehatannya bersama dengan suami dan anak-anaknya juga ya Tuhan. Berkati dalam segala kehidupan rumah tangganya juga ya Tuhan. Itulah doa kami ya Tuhan. Kami tutup doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Desmond untuk motivasi rohani dan doa yang sudah dilayangkan. Dan saat ini saya ingin mengundang Dr. Joyce Malo ya, Dok. Selamat sore, selamat sahabat. Boleh bergabung juga Dr. Francisca untuk Dr. Joyce akan memberikan kata-kata bahagianya bagi kita semua. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Ibu Peggy. Selamat minggu bekerja ya. Kita sudah tiba pada penutupan sahabat. Pada saat yang indah ini, kami atas nama Rumah Sakit Advent Bandung mengucapkan banyak terima kasih untuk acara yang telah diselenggarakan pada sore ini, khususnya Ibu Peggy sebagai MC sudah memimpin memandu acara ini luar biasa sekali. Dan juga untuk Dr. Francisca. Terima kasih dokter, saya yang menghubungi meminta supaya Dr. Francisca boleh memberikan sharing ilmu untuk kita semua di sini di acara Anda Bertanya Dokter Menjawab. Ada banyak pertanyaan yang luar biasa yang sudah ditanyakan, semoga itu boleh menambah wawasan masing-masing kita. Demikian juga Pak Desmond untuk motivasi rohaninya, kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, kuasa doa itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita dan Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa yang kita layangkan. Dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir walaupun lewat media Zoom pada sore hari ini yang sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Francisca dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Ya, apabila masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau bahkan pemeriksaan langsung, ya boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung. Tadi Dr. Francisca mengatakan Senin, Rabu, Jumat ya dokter ya, jam 12. Tapi sekarang lagi isoman nih. Oh gitu Saya dok. positif. Iya. Semoga cepat sembuh dokter. Ya, semangat dok. Be happy, Iya, happy dokter, happy heart. Ya. Obat yang manjur ya. Ya. Oh, sudah berapa hari dokter? Baru hari keempat. Oh, oke. Ya, semoga cepat sembuh. Tapi kita ada juga dokter Dim ya dokter ya. Ada dokter Dim di rumah sakit. Artinya Rumah Sakit Advent siap untuk melayani apabila ada yang mau datang untuk memeriksakan diri. Ada 2 pertanyaan Bu Peggy yang saya lihat, ada pertanyaan mengenai miom dan juga itu untuk dokter. Bukan buat saya. Nanti boleh mungkin kita jawab pada waktu yang akan datang ya. Sabtu depan dok ya, Sabtu depan. Jangan begitu Pak Joko. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kiranya acara ini boleh menolong kita ya. Kita boleh hidup lebih sehat lagi dan lebih bahagia dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali lagi Dr. Joyce dan Dr. Francisca, semangat dok. Ya, kalau lihat wajahnya sih sehat. Dokter ya, sehat Ya, dok. kalau nggak dibilang kan nggak sakit. Kan hati yang gembira adalah obat. Ya. Baiklah. Saya juga isoman dok, sama dengan dokter dok. Siapa Joko? Iya dok. Joko, Iya, kamu ikut. Baiklah, terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah hadir dan acara ini tidak akan berguna kalau Anda tidak ada. Untuk itu, kami mengundang kembali pada minggu depan di jam yang sama, hari Sabat sore, Sabtu sore, jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, dengan Zoom ID yang sama tadi dan passcode yang sama ya. Mungkin ada beberapa yang mendengarkan melalui YouTube ya,
tidak tahu Zoom ID, saya ulangi, Zoom ID-nya di 222-777-5050. Passcode-nya RS Advent, huruf kecil semua ya. Kami nantikan kehadirannya untuk minggu depan. Silakan di-unmute untuk memberikan ucapan terima kasih kepada kedua narasumber, dan pada akhirnya selamat minggu bekerja buat semua kita. Tuhan memberkati. Silakan dibuka, di-unmute. Terima kasih semua. Terima kasih Bu kasih Peggy. semuanya. Terima Terima kasih. kasih Dr. Joy. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Dokter, Thank you. Pak Banyak. Peggy. Peggy, thank you. God bless you all. Thank you semua. Pertanyaan-pertanyaannya juga terima kasih. Baik, Pak Joko boleh dihitung. Baik, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati.